pergantian kepemimpinan itu jatuh kepada saya. Dan kebetulan saya sendiri ada sebagai pradana waktu itu. Baik. Man Bogor berpisah dengan kota untuk pengen nomor gudeg aja perjuangannya luar biasa. Itu nggak ada dukungan dari sekolah. Oh iya. Ya, pramuka itu masih membelang sebelah mata. Berjualan Kak, berjualan. Terus kita datang ke SD, kita menawarkan diri, artinya Kak, papan nama itu saya rubah ya, saya ganti. Nah, betul. Dari upah itu dikumpulkan semua, diikuti prosesnya pengajuannya ke Warti Ranting. Kenapa kita ke Ki Haji Ahmad Dahlan? Kita melihat beliau itu adalah tokoh pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat podcast, ketemu lagi sama saya Riana dalam Podsabo, podcastnya para juara. Sahabat podcast, kita sudah ada di bumi perkemahan Cibubur, Buperta Cibubur. Kali ini ada kegiatan pelantikan gabungan ekstrakurikuler kelas 10 ya. Sahabat podcast, di sini ada ekskul yang paling legend. Di sini adalah pramuka ekstrakurikuler tertua di Man 1 Bogor karena sudah berdiri sejak tahun 1985. Nanti harus segera mempersiapkan segala sesuatunya. Berbagai prestasi sudah ditorehkan oleh ekskul pramuka di Man 1 Bogor. Saat ini saya sudah berada di tempatnya, termasuk penanganan tendanya yang sakit, pramuka. Harus segera disiapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kakak. Umar. Siap. Ya Allah teman-teman, kita mau ganggu sebentar boleh? Siap Kak. Kita ngobrol-ngobrol yuk Kak. Ayo digelarkan tiketnya. Siap. Oke. Alhamdulillah. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah cukup melelahkan. Luar Sebagai biasa. seorang pembina mengarahkan adik-adiknya. Siap. Agar biar lebih baik dan lebih sempurna dari tahun-tahun kemarin. Mantap. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Kak ya. Kenapa harus pramuka? Itu pertanyaan yang pertama. Pertama, kenapa harus pramuka? Panggilan jiwa. Asik. Panggilan jiwa. Ini nggak sembarangan seseorang itu terpanggil. Betul. Pramuka. Selain itu juga ada faktor hobi. Yang sifatnya kita berkomunitas, menyamakan persepsi, menyamakan visi. Terutama yang berindah adalah ketika kita jalan menelusuri alam bersama adik-adik tercinta, sukanya, dukanya itu pasti ada. Itu yang bikin nikmat. Keren ya, dari hati panggilan. Oke, Kak Umar, bagaimana rasanya menjadi bagian dari pelaku ya, ini bukan saksi, pelaku sejarah berdirinya pramuka Man 1 Bogor? Ya, ini salah satu nikmat hidup kali ya yang harus disyukuri. Saya di antara ikut mewarnai berdirinya pramuka di Man 1 Bogor ini. Saya di antara rentetan angkatan ini adalah termasuk angkatan yang keempat. Dari tahun 84 berdiri. Waktu itu kepala madrasahnya Kak Mabigus tuh Kak Raden Haji Witarna. Nah, situ saya baru masuk, dikenalkan sama kakak kelas saya. Dan alhamdulillah sampai saat inilah. Berarti udah berapa tahun tuh ya? Luar biasa. Lumayan panjang perjalanannya. Siap. Nyesel nggak sih Kak sudah nyemplung? Kalau nyesel mungkin sudah balik kanan. Sudah balik kanan dari dulu ya kalau nyesel. Daripada nyesel malah tambah semangat. Gitu. Artinya ada keistimewaan tersendiri. Walaupun saya sudah meninggalkan dunia hitam. Dunia hitam. Sudah beruban maksudnya. Iya. Tapi selalu dipanggil kakak. Itulah istimewanya anggota pramuka. Jadi awet muda selalu. Insya Allah. Dinikmati aja. Mantap, Masya Allah. Kak Umar, selain pramuka ada ekskul lain, ada organisasi lain Kapan yang pernah tuh? diikuti? Waktu sekolah apa? Boleh dari sekolah. Oh, dari sekolah. Oh, dulu zamannya saya di tahun 87, 88 itu boleh ikut semua ekskul. Saya masukin semua. Dari kelas 10 itu, dulu kelas 1 ya. Masukin semua itu. Dari mulai pramuka, PMR, bela diri. Dulu bela dirinya bukan Bina Satria ya, taekwondo dulu. Terus ada BKLL yang di bawah pembinaan Badan Keamanan Lalu Lintas. Itu pembinaannya, pendidikannya oleh Polres Bogor. Waktu itu kebetulan saya adanya di kota, seperti sekarang nih ada kampus 1, ada kampus 2 lah kalau sekarang seperti itu. OSIS juga saya aktif.
Mantap. Dan jadi masih boleh itu, waktu itu tidak seperti sekarang. Gitu. Cukup satu aja. Seperti itu. Jadi udah sibuk dari zaman jadi siswa tuh ya, Neng. Oke, Kak Umar boleh dijelaskan sedikit tentang pramuka nih. Kebetulan belum tahu sepenuhnya gitu ya. Apa sih arti dari pramuka itu sebenarnya? Pramuka, adik-adik juga mungkin sudah tahu ya, bahwa pramuka itu adalah Praja Muda Karana. Artinya pembinaannya dititik beratkan pada generasi muda. Ya, mungkin figur utamanya adalah dari seorang pendiri Gerakan Kepanduan Nasional, Bapak Baden Powell ya. Terus untuk di Indonesia Sultan Hamengkubuwono ke-9. Terus ke sini dan akhirnya menjadi rapih di tiap-tiap kabupaten itu ada namanya Kak Mabida, di tingkat ranting namanya Kak Mabiran sebagai kecamatannya. Terus sampai turun ke tingkat gugus depan, namanya Kak Mabigus. Itu mungkin dari jalur birokrasinya. Itulah syukurnya anak-anak kita ikut pramuka, organisasi yang formal. Betul. Artinya strukturnya rapih mulai dari presiden sebagai Kamabinas dan sampai ke bawah ke Kak Mabigus, yaitu ibu kepala madrasah. Kalau sekarang seperti itu strukturnya. Ciri dari pramuka itu warnanya coklat. Dan ada tunas kelapa. Itu gimana tuh Kak? Apakah ada filosofi? Filosofinya bahwa gerakan pramuka itu mengambil tunas kelapa, melihat dari sejarahnya bahwa tunas kelapa ataupun nanti sudah jadi pohon kelapa itu dari mulai ujung daun sampai ujung akar berguna. Nah, diharapkan nanti adik-adik semua ini anggota pramuka ketika sudah terjun di masyarakat berguna dari semua aspek, pengetahuannya, keterampilannya, kepemimpinannya itu harus seperti pohon kelapa yang tumbuh, tidak ada yang terbuang. Dari mulai pucuknya dibikin apa? Ketupat, terus dari mulai lidinya dibikin sapu, dimulai sabutnya dibikin keset, sikat, tiangnya, batangnya jadi untuk bahan rumah, akarnya juga bahkan sebagai ramuan. Artinya dari kelapa dari ujung sampai ujung itu sangat berguna dan berguna insya Allah. Seperti itu, makanya rujukannya teladannya ke tunas kelapa. Betul, mudah-mudahan kita sebagai manusia bisa memberikan manfaat. Harus bisa memberikan manfaat buat lingkungan. Manusia yang lainnya. Baik, tingkatan pramuka itu di MAN itu ada penegak, bantara, dan laksana. Iya. Mohon maaf kalau salah nih. Itu perlu proses nggak Kak untuk memakai TKU ya? Itu sebetulnya disesuaikan dengan adat Ambalan dan ciri kepada madrasah itu sendiri. Dan kami dari Sanggar Bakti MAN 1 ini rujukannya adalah tingkatannya sebagaimana petunjuk dari Kuartir Nasional bahwa ketika seorang anggota pramuka masuk dari penggalang ke penegak itu ada jenjangnya. Ini masa peralihan namanya. Ada namanya kalau kita dibatasi oleh sekolah mungkin ya, oleh sekolah. Dari SMP itu biasanya penggalang terakhir, masuk ke aliyah atau SMA itu penegak. Penegak itu ada masanya 3 bulan adalah masa pengenalan. Masa pengenalan. Nah, sekarang inilah namanya pelantikan. Pelantikan penerimaan anggota Ambalan. Setelah proses anggota Ambalan ditempuh, mereka diberikan SKU, syarat kecakapan umum untuk memperolehnya. Seperti minggu-minggu kemarin itu ada proses pelantikan yang kelas 11 itu proses pelantikan bantara. Terus nanti kelas 12 proses pelantikan laksana. Dan nanti ujung terakhir dari tingkat tertinggi dari golongan penegak adalah Pramuka Garuda. Nah itu ya, itu sangat bermanfaat. Ada banyak teman-teman yang dari Pramuka Garuda itu masuk ke PTN. Betul. Dan perguruan tingginya bergengsi juga. Iya, betul. Ke ITB, IPB, ke UIN juga banyak. Jadi udah nggak salah guys. Kalau ada nggak salah pilih. Tepat. Untuk masa depan. Betul. Oke Kak, ini kan Kak Umar jadi salah satu pelaku sejarah nih ya di MAN Sabo nih. Bisa awal berdirinya pramuka di MAN Sabo itu bagaimana sih? Alhamdulillah ini mungkin tahadus binikmah kepada Allah bahwa pramuka ini pertama berdiri organisasi untuk siswa, untuk anak muda.
Itu di tahun 84. Ya. 84 mungkin saya belum masuk ya. Belum masuk karena dari tingkatan berdirinya saya termasuk adalah angkatan yang keempat. Ya, yang keempat. Pertama 84, 86, 87. Nah, 88 saya kelas 2 nih, estafet pergantian kepemimpinan itu jatuh kepada saya. Dan kebetulan saya sendiri ada sebagai pradana waktu itu. Baik. Jadi seperti itu. Dilanjut, ini seiring hampir bersamaan beririsan seiring berdirinya MAN. Oh iya. MAN itu nanti ada filialnya Cibinong, ya, itu hampir beririsan banget itu. Terus di tahun 84 MAN Bogor berpisah dengan kota di Cibinong, jadilah MAN filial Cibinong gitu. Seperti halnya sekarang bahwa Cidemekar punya kampus 2. Ya. Nah, dulu cikal bakal dari Cidemekar itu adalah dari kampus 1 di Jalan Pahlawan, Kota Bogor. Yang sekarang MAN 1 itu adanya di lokasinya di Menteng Asri. Oh, iya. Itu awal mulanya di tahun 1984. Wah, bener. Pas pertama kali MAN kali ya. Sebelumnya kan namanya bener. SPIAIN namanya. Oh, Sekolah Persiapan Masuk Sekolah Negeri IAIN. Institut Agama Islam Negeri. Oke, baik. Bener nggak salah nih kita berbincang pada orang yang tepat ya. Nah, insya Allah. Tahu sebetulnya ada yang lebih tepat lagi. Gitu. Nah, Kak Umar, waduh, seberapa berat rintangan pramuka dari awal berdiri sampai saat ini? Kalau rintangan pada awalnya itu saya sendiri merasakan ya untuk memperoleh nomor gudep. Oh, iya. Nomor gudep itu dari Kuaran itu sangat luar biasa yang saya rasakan pada waktu itu di kelas 2. Betul. Kita untuk pengen nomor gudep aja perjuangannya luar biasa. Itu nggak ada dukungan dari sekolah. Oh iya? Iya, dari waktu itu Pak Mahfud Faisal, Ibu Kak Faria, Kak Dr. Hasanuddin waktu itu ke pramuka itu masih membelang sebelah mata. Tapi kami sebagai anggota buktikan bahwa kami bisa. Nah, terutama saya dimotivasi oleh kakak kelas. Ayo kita bikin nomor gudep. Nah, itu dengan cara berjualan, Kak. Berjualan, terus kita datang ke SD, kita menawarkan diri, artinya Kak, papan nama itu saya rubah ya, saya ganti. Nah, dari upah itu dikumpulkan semua, diikuti prosesnya pengajuannya ke Warti Ranting. Itu yang saya rasakan dari awal. Terus juga dalam kegiatan itu nggak mudah seperti sekarang. Kalau sekarang luar biasa, sangat difasilitasi. Enak ya? Enak banget. Dulu saya ingat banget mau berangkat ikut perkemahan wukuf se-Jawa Barat, itu nggak dikasih ongkos. Karena kuat itikat dari kakak kelas kepada adik kelasnya, artinya kita harus berangkat dengan modal semangat itu. Dengan modal semangat pramukanya itu. Berangkat, Kak. Dengan pakai apa? Pakai mobil sayuran yang dari Ramayana ke Bandung itu dulu kan, ngirim sayuran tengah malam. Kami Kiara Payung bukan? Iya, di Kiara Payung. Ikut itu. Itu mungkin dukanya ya, kayak ikut kegiatan. Ya sukanya mah sebagai hal remaja pasti melihat sesuatu yang indah di antara teman-teman, tahu daerah baru di pramuka juga gitu loh. Ya pokoknya luar biasa lah pokoknya pramuka buat saya. Wah, luar biasa. Baik Kak Umar, di Pramuka MAN 1 Bogor ini ada tokoh yang disematkan, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Nyai Aisyah. Nah, Nyai Aisyah. Siti Aisyah. Oke. Boleh diceritakan kenapa bisa 2 tokoh tersebut? Di penegak itu kan ada satuan. Ada satuan. Ini namanya Satuan Gugus Depan. Itu dikasih namanya figurnya pahlawan. Kenapa kita ke Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kita melihat beliau itu adalah tokoh pendidikan. Tokoh pendidikan yang punya organisasi kepanduan sendiri. Tapi kami menawaladani bahwa beliau itu adalah seorang penggerak pendidikan. Betul. Otomatis kan kalau ada laki-laki pasti ada perempuan. Maka perempuannya kita menawaladaninya adalah Siti Aisyah. Siti Aisyah ini mudah-mudahan tidak salah bahwa Siti Aisyah ini adalah istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Masih juga bergerak di bidang pendidikan keputrian. Seperti itu. Jadi masih ada korelasinya masih ada, insya Allah ada korelasinya. Nyambung banget. Oke, wah luar biasa. Sejarahnya sudah kita kupas tuntas ya. Nah sekarang
kita beralih ke zaman sekarang nih, prestasi. Nah, pasti kan prestasinya itu banyak banget. Nah, ini yang seingat Kak Umar aja deh yang paling berarti yang the best ya. The best achievement-nya apa? Yang terbaru ini kita pernah juara umum di SMA Klari. Adik-adiknya mungkin yang sekarang yang sudah lulus. Oke. Terus kita pernah juara 1 juga di Rasen yang mengadakan itu SMA Negeri 3 Depok. Yang terbaru kita mudah-mudahan ini yang terbaru nih kita akan ikut di MAN 2. Ada MAN 2 kota, dia menyelenggarakan, kita diundang, insya Allah akan mempersiapkan. Betul. Itu nanti seberapa besar banyak prestasi kami, kakak bisa lihat bukti fisiknya, trofi-trofi yang terpampang di sanggar ataupun di depan TU itu. Banget banyak. Banyak ya. Insya Allah. Tinggi-tinggi pialanya ya. Tinggi-tinggi. Pialanya. Yang tertinggi kemarin 2,5 meter. Oh gitu. Iya di itu SMA kalau Klari. Yang paling tinggi itu prestasinya tingkat apa? Tingkat daerah kita, baru tingkat Jawa Barat aja. Levelnya baru tingkat Jawa Barat. Karena ini levelnya intern ya. Artinya gugus depan itu menyelenggarakan. Bukan nasional. Kalau yang nasional ini besok kita berangkat ke sini juga. Gitu. Ke Cibubur, yaitu perkemahan harmoni tingkat nasional. Harmoni nasional tanggal 15 ya kalau nggak salah ya. Nah, nanti yang harmoni tingkat daerahnya kemarin udah di Pangandaran. Betul. Itu tingkat Jawa Barat, sekarang tingkat nasional seluruh Indonesia ada. Wah, seru itu. Insya Allah. Itu ini ada nanti salah satu nanti, pesertanya nanti yang akan ikut. Di event atau lomba apa gitu di pramuka selama ini, apa yang paling nggak bisa terlupakan di benak Kak Umar? Yang nggak bisa terlupakan, ini juga harus binimah nih. Yang tak terlupakan dalam sejarah hidup saya, bahwa saya berangkat dari pramuka, juga masuk perguruan tinggi Juliet Pramuka, beasiswa itu tadi. Terus juga ya alhamdulillah Allah memberikan jodoh saya lewat anak pramuka juga nih. Terus salah satunya yang sampai hari ini dirasakan, mungkin insya Allah sampai pensiun ya, masuk ke MAN 1 Bogor itu lewat pramuka, dipanggil sama kami yang bagus untuk mengabdi. Dari ketika di kami sampai hari ini, alhamdulillah itu yang bisa tak terlupakan banget. Ya. Iya. Karena sehari-harinya bergelut dengan pramuk. Iya, sudah darah daging ya. Sudah mendarah daging itu, sudah sejiwa. Baik Kak Umar, target apa ya untuk Pramuka MAN 1 Bogor ini ke depannya? Target ada 2. Yang pertama buat kami sesama pembina, dan alhamdulillah untuk kader dalam segi pendidikan dan pelatihan itu sudah banyak. Yang KMD itu paling dasar banget. Yang selanjutnya adalah pembina rekan-rekan saya, pembina yang belum ikut KPD, yang belum ikut KML dulu, jalurnya KMD, KML, itu harus KML. Karena meningkatkan sumber daya manusianya. Udah KML, ada KPD. Apa tuh? Ada khusus pelatih dasar. Artinya dia nggak terjun lagi ke peserta didik, tapi melatih pembina. Ada nanti naik 1 level lagi, KPL, khusus pelatih lanjutan. Itu mungkin prestasi tertinggi buat seorang pembina. Artinya level tertinggi bisa mengabdikan ilmunya, dharma baktinya ke pelatih lagi. Agar bisa nanti meneruskan cita-cita kami. Untuk peserta didik, itu levelnya harus naik adik-adik semua. Dari anggota, kalian harus menjadi penegak bantara, harus menjadi penegak laksana, dan ujung prestasi terakhir adalah harus bisa masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur pramuka. Sebagaimana kakak-kakak kelas kamu. Ada yang di IPB, di ITB, di UIN, bahkan di Brawijaya ada. Jalurnya lewat pramuka Garuda. Itu target yang harus wujud nyata. Prestis banget, bangga pasti luar biasa ya. Harus ya. Baik. Sekarang closing statement nih Kak Umar. Harapan terbesar untuk Pramuka MAN 1 Bogor. Harapan terbesar Pramuka MAN 1 Bogor jangan jago kandang. Sementara ini kan kita levelnya Jawa Barat aja gitu kan. Kita nanti kembangkan sayapnya. Insya Allah dengan kepala yang baru nanti itu titik terang buat kita. Mudah-mudahan Pramuka ketika ada kegiatan itu akan diperbolehkan, didanai dan disupport habis agar kita bisa berlaga di tingkat nasional ataupun internasional. Yang salah satu tingkat nasional adalah besok tanggal 17 kita mewakili Jawa Barat
cuman 4 sekolah Kak. Oh iya. 4 sekolah MAN yang ditunjuk untuk mewakili Jawa Barat. Apa aja tuh? Ikut untuk putrinya, saya apalnya putri ya. MAN 1, MAN 2 kota, MAN 2 kota Sukabumi, dan MAN Majalengka. Itu 4 dari kabupaten yang ada di Jawa Barat. Alhamdulillah kita patut bersyukur putrinya. Kalau putranya saya ngapal baru 1, MAN 1 aja. Seperti itu. Putra-putri masuk berarti ya? Putra-putri insya Allah masuk. Dan kita tunjukkan bahwa kita udah mulai go internasional. Seperti itu. Mantap, itu mantap banget. Closing terakhir, kurang afdol rasanya kalau ngobrol sama anak pramuka tapi nggak tepuk pramuka. Boleh Kak Umar? Oke, siap. Ada masih ingat? Oh pasti dong. Oke. Ya, 1 kali tepuk pramuka. Baik, terima kasih. Oke, sahabat podcast, gitu obrolan kita sama Kak Umar dan teman-teman dari Pramuka. Seru kan? Seru banget, jelas ya. Terakhir, kunci utama untuk meraih kesuksesan itu, meraih impian itu adalah mempertahankan semangat dan konsistensi. Cukup sekian dari saya. Ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.